Untuk modul yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar numerik. Jadi, CPMK untuk modul konsep dasar numerik yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar numerik dan galat atau error. Yang kedua, menggunakan metode numerik yang sesuai untuk menentukan hampiran penyelesaian suatu SPL. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik metode-metode numerik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan metode-metode numerik dalam memecahkan masalah keteknikan, khususnya teknik mesin. Nah, di sini, apa sih komputasi, metode numerik, dan kalkulasi tidak sama dengan komputasi. Nah, jadi di sini, kalkulasi adalah proses mentransformasikan satu atau lebih input menjadi output. Contohnya perkalian, 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, operasi 20 kali 5 ini dinamakan dengan kalkulasi. Kalkulasi melibatkan angka-angka dan kata-kata yang menyatakan proses sederhana. Kalkulasi adalah prasyarat untuk komputasi. Jadi, kalkulasi dulu baru komputasi. Nah, sedangkan komputasi menggunakan rule, bisa tidak menggunakan angka-angka. Komputasi dipresentasikan oleh algoritma-algoritma yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu problem yang tidak sederhana. Nah, jadi misalnya pertama itu kita akan menyelesaikan persoalan matematika, akan mengkalkulasikan di situ nanti untuk menjawabkan kita lakukan kalkulasi, namun dengan kalkulasi sederhana itu tidak bisa diselesaikan sehingga kita harus menggunakan komputasi untuk menyelesaikannya. Nah, jadi dalam metode numerik ini nanti akan sangat erat dengan hubungan antara kalkulasi dan komputasi karena metode numerik adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem-problem atau persoalan yang kompleks atau yang tidak sederhana. Jadi di situ kita akan menggunakan komputasi, bantuan komputer. Nah, seperti itu misalnya sederhananya. Selanjutnya, terdapat dua metode matematika yang sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang kehidupan atau dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tadi yang sudah saya contohkan seperti pada pembukaan. Operasi matematika dapat dilakukan secara analitik atau simbolik ataupun secara numerik. Nah, di sini apa sih perbedaan antara metode analitik dan metode numerik? Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau metode analitik ini menggunakan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim secara langsung atau manual. Nah, hasilnya adalah bersifat eksak dan presisi. Namun, terdapat banyak permasalahan matematika yang tingkat derajat kompleksitasnya sangat tinggi atau model-model matematika yang sangat kompleks sehingga tidak cukup menggunakan metode analitik saja untuk menyelesaikannya. Kita membutuhkan metode numerik. Jadi di sini metode numerik hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejatinya. Sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau approximation atau solusi pendekatan. Namun solusi hampiran dapat dibuat seteliti yang kita inginkan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati sehingga ada selisih antara keduanya. Nah, selisih ini yang disebut dengan galat atau error. Ini contoh perbedaannya. Jadi misalnya dengan metode eksak di sini X plus 1 sama dengan 0 modelnya. X sama dengan minus 1. X sama dengan 1 per 3. Maka 3X sama dengan 3 dikali 1 per 3. Hasilnya 1,000. Ini di sini eksak. Nah, namun jika kita menggunakan metode numerik, maka X 1 per 3, 1 per 3-nya ini dihitung, yaitu 0,33. Kita gunakan pembulatan 2 digit, sehingga 3X sama dengan 3 dikali X tadi dimasukkan, 0,33. 3 dikali 0,33 sama dengan 0,99. Nah, di sini
Nah, di sini terdapat selisih kan? Tadi di metode analitik kita mendapatkan nilai 1 bulat. Sedangkan di metode numerik kita mendapatkan hasilnya 0,99. Sehingga terdapat error. 1 minus 0,99 sama dengan 0,01. Jadi di sini errornya 0,01. Ini kalau kita pakai pembulatan 2 digit. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan pembulatan yang 4 digit. Nah, jadi di sini hasil selisih atau nilai ketepatannya itu berpengaruh terhadap pembulatan yang kita gunakan. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa pembulatan yang semakin banyak digit ke belakangnya, nah di sini tadi kan misalnya yang pertama 0,33, errornya 0,01. Sedangkan jika kita pakai pembulatan 4 digit 0,333, kita mendapatkan errornya 0,0001. Jadi errornya akan semakin kecil di situ. Ini tadi perbedaannya. Selanjutnya kita lanjut untuk slide berikutnya.